Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurina Yela Pesau dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas C. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dasar-dasar jurnalistik yang saya ketahui tentang teknik menulis berita dan beserta sifat dan jenisnya. Teknik menulis berita, konsep berita, dan nilai berita berlaku secara universal. Artinya, tidak hanya berlaku untuk surat kabar, tabloid, dan majalah saja, tetapi juga berlaku untuk radio, televisi, film, dan bahkan juga media online internet. Secara universal pula, misalnya berita ditulis dengan menggunakan teknik melaporkan, merujuk kepada pola piramida terbalik, dan mengacu kepada rumus 5WIH. Berita televisi yang amat mengandalkan kekuatan suara dan gambar bergerak, senantiasa merujuk pada teknik pola dan rumus tersebut dalam program siaran berita mereka. Sedangkan dalam penulisannya seperti dituturkan mudah, berita televisi lebih menyukai formula gampang didengar. Ia mengutip dari Soren Munhoff dalam 5-Star Approach to News Writing dengan akronim ABSCS, yaitu singkatan dari akurasi, brevity, simplicity, dan sincerity. Begitu pula dengan berita radio, teknik melaporkan, pola piramida terbalik, dan rumus 5W1H tetap dijadikan acuan pokok. Hanya dalam penulisannya, berita radio lebih menyukai formula. Keempat huruf A, B, C sama dengan C. Keempat huruf itu merupakan kependekan dari akurasi, balance, dan clarity. Hasil penjumlahan ketiga unsur itu adalah credibility. Bahkan selengkapnya tentang pola penulisan berita televisi dan radio ini disajikan pada bagian lain bab ini. Pola penulisan piramida terbalik dalam teknik melaporkan, setiap jurnalis, yakni wartawan atau reporter, tidak diperbolehkan menyertakan pendapat pribadi dalam berita yang ditulis, namun dibacakan atau ditayangkannya. Berita adalah laporan tentang fakta secara apa adanya, bukan laporan tentang fakta bagaimana seharusnya. Berita adalah fakta objektif. Sebagai fakta objektif, berita harus bebas dari intervensi siapapun dan dari pihak manapun, termasuk dari kalangan jurnalis, editor, dan kaum investor media massa itu sendiri. Untuk menjaga prinsip objektivitas itulah mengapa setiap jurnalistik dituntut untuk senantiasa bersikap jujur. Ia tidak boleh manipulasi atau merekayasa fakta dan kebenaran. Ia tidak boleh menambah atau mengurangi fakta yang ia harus memegang teguh prinsip. Itu sampai kapanpun, ingatlah selalu jurnalis adalah seorang reporter. Seorang reporter berarti seorang pelapor. Seorang pelapor berarti harus objektif. Apapun yang dikatakan atau dituliskan harus tepat dan dipercaya. Teori jurnalistik mengajarkan karena fakta dalam bentuk berbagai peristiwa yang terjadi di dunia begitu banyak, sedangkan waktu yang dimiliki jurnalis yakni reporter dan editor media massa sangat terbatas. Maka harus dicari cara paling mudah, paling sederhana untuk melaporkan atau menuliskan faktor-faktor tersebut. Cara itu dinamakan pola piramida terbalik. Disebut pola piramida terbalik karena memang berbentuk gambar piramida dalam posisi terbalik. Dengan piramida terbalik, berarti pesan berita disusun secara dedukatif. Kesimpulan dinyatakan terlebih dahulu pada paragraf pertama, baru kemudian disusun dengan penjelasan dan uraian yang lebih rinci pada paragraf-paragraf berikutnya. Paragraf pertama merupakan rangkuman fakta terpenting dari seluruh uraian kisah berita. Dengan demikian, apabila paragraf pertama merupakan pesan berita yang sangat penting, maka paragraf berikutnya masuk dalam kategori penting, cukup penting, kurang penting, agak penting, tidak penting, dan sama sekali tidak penting. Rumusnya, semakin ke bawah semakin tidak penting. Berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik karena berpijak kepada 3 dimensi, yaitu yang pertama, memudahkan khalayak pembaca atau pendengar atau pemirsa yang sangat sibuk untuk segera menemukan berita yang dianggapnya menarik atau penting yang sedang dicari atau ingin diketahuinya. Kemudian yang kedua yaitu memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting.
tidak dihadapkan kepada kendala teknis, misalnya berita terlalu panjang sementara coupling atau ruangan yang tersedia sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, memudahkan para jurnalis dalam menyusun pesan berita melalui rumus baku yang sudah sangat dikuasainya, sekaligus untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau informasi penting yang terlewat tidak dilaporkan. Berita ditulis dengan rumus 5WIH. Berita ditulis dengan menggunakan rumus tersebut agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memenuhi standar teknis jurnalistik. Artinya, berita itu mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah serta cepat dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dalam setiap peristiwa yang dilaporkan, harus terdapat 6 unsur dasar yakni what, yaitu siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. What berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada halayak. Who berarti siapa yang menjadi pelaku dalam peristiwa berita ini. When berita kapan peristiwa itu terjadi atau tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit. Where berarti di mana peristiwa itu terjadi. Why berarti mengapa peristiwa itu sampai terjadi. How berarti bagaimana jalannya peristiwa atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut. Keenam itu dinyatakan dalam kalimat yang ringkas, jelas, dan menarik. Dengan demikian, halayak pembaca, pendengar, atau pemirsa tinggal menyantapnya saja. Jika masih tertarik dengan memiliki cukup waktu, bisa menjadi paragraf berikutnya dari yang penting sampai yang sama sekali tidak penting. Dalam konteks Indonesia, para praktis jurnalistik kerap menambahkan satu unsur lagi, yaitu aman, sehingga rumusnya menjadi 5W1H atau 1S. Maksudnya berita apapun yang disiarkan diyakini tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi media massa bersangkutan dan bagi masyarakat serta pemerintah. Berita surat kabar dan televisi misalnya senantiasa merujuk pada formula 5WIH. Itu dengan pertimbangan khalayak pemirsa yang dilayaninya sangat heterogen. Pedoman penulisan teras berita dalam anatomi berita sebagaimana terlihat dalam gambar. Pada puncak piramida kita menemukan judul dalam kurung headline. Disusul kemudian dengan baris tanggal, deadline, terus berita, lead, perangkat, brief date, tubuh atau body, dan kaki berita dalam kurung leg. Menurut teori jurnalistik, judul harus mencerminkan pokok berita sebagaimana tertuang dalam teras berita. Judul yang baik harus diambil dari teras berita dan tidak boleh dari tubuh, apalagi sampai dari kaki berita. Sedangkan teras berita yang baik harus mencerminkan keseluruhan uraian isi berita. Secara sederhana, teras berita adalah paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. Persatuan Wartawan Indonesia dalam kegiatan yang digelar di Jakarta 15 Oktober 1977 menjelaskan secara rinci dalam 10 pedoman penulisan teras berita, yaitu yang pertama, teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraf pertama itu terdiri atas lebih satu kalimat. Akan tetapi sebaiknya jangan melebihi 3 kalimat. Yang kedua, teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia jangan mengandung lebih dari antara 300 dan 45 perkataan. Apabila teras berita singkat, misalnya terdiri atas 45 perkataan atau kurang dari itu, maka hal itu lebih baik. Dan yang ketiga, teras berita harus ditulis dengan baik, sehingga mudah ditangkap dan dimengerti, mudah diucap di depan radio dan televisi, dan mudah diingat. Kalimat-kalimatnya singkat, sederhana susunannya, dengan mengindahkan bahasa baku serta ekonomi bahasa, jadi menjauhkan kata-kata mubazir. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan satu gagasan dalam satu kalimat. Keempat, tidak mendomplekan atau memuatkan sekaligus unsur 3A dan 3M, apa, siapa, mengapa, bila, bagaimana, dan di mana. Dibolehkan memuat lebih dari satu unsur 3A, 3M. Hal-hal yang tidak begitu mendesak namun berfungsi sebagai penambah atau pelengkap keterangan hendaknya dimuat dalam
badan berita. Kemudian yang kelima, teras berita sesuai dengan naluri manusia yang ingin segera tahu apa yang terjadi sebaiknya. Mengutamakan unsur apa, jadi disukai teras berita yang memulai unsur apa itu diberikan dalam ungkapan kalimat yang sesingkatnya mungkin, yang menyimpulkan atau mengintisarikan kejadian yang diberikan. Yang keenam, teras berita juga dapat dimulai dengan unsur siapa karena ini selalu menarik perhatian manusia, apalagi kalau siapa itu ialah seseorang yang jadi tokoh di bidang kegiatan atau lapangannya. Akan tetapi, kalau unsur siapa itu tidak begitu menonjol, maka sebaiknya ia tidak dipakai dalam permulaan berita. Kemudian yang ketujuh, teras berita jarang menggunakan unsur bila mana pada permulaannya sebab unsur waktu jarang merupakan bagian yang menonjol dalam suatu kejadian. Unsur waktu hanya dipakai sebagai permulaan teras berita jika memang unsur itu bermakna khusus dalam berita. Yang ke-8, urutan unsur dalam teras berita sebaiknya unsur tempat dahulu, kemudian disusul oleh unsur waktu. Yang ke-9, unsur bagaimana dan unsur mengapa diuraikan dalam badan berita, jadi tidak dalam teras berita. Yang ke-10, teras berita dapat dimulai dengan kutipan pernyataan seseorang, asalkan kutipan itu tidak satu kalimat yang panjang. Dalam alinea berikut, hendaknya segera ditulis nama orang itu dan tepat serta kesempatan membuat pernyataan. Sekian materi dasar-dasar jurnalistik yang saya ketahui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.